Kita panggilnya Bu Elin aja. Saya tahunya dia dulu di Nurul Iman. Ya Bu ya. Saya dulu di Al-Ikhlas Bu, pindah ke sini. Dekat Bu Iba. Begitulah Allah Rahman dan Rahim senantiasa mempertemukan antara keluarganya ya. Insya Allah. Jadi saya bertemu keluarga juga, keluarga ternyata semuanya di sini adalah pertemuan antara keluarga. Insya Allah. Kalau cinta itu maunya apa? Dekat-dekat gitu ya. Jadi ada yang ngomong cinta tapi kayak musuhan gitu ya. Jadi tidak ada yang menyampaikan cinta kemudian jaraknya jauh gitu ya. Insya Allah ya, kita semakin mendekat, semakin merapat atas mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sambutan sama jawab salamnya sih luar biasa. Kompak. Insya Allah semuanya panjang umur, lapang rezeki, bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, urusannya mudah, sehat lahir dan batin, insya Allah semuanya barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. La na'budu illa iyyahu wa natawakkalu 'alaihi. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa safina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumi liqa'i rabbih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi hadza wa ba'di. Amma ba'du, qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah al-mukarramat, tentu yang sama-sama kita hormati. Jadi Ibu Ketua Majelis Ta'lim kita Ibunda Hajah Nur Hasanah. Ini tentu para ustazah, ini ustazah, masya Allah sering kita berjumpa di tempat lain. Alhamdulillah ustazah, insya Allah ini juga sering sekali nih dipertemukan. Maklum ya beliau ini jawabnya banyak. Saya makin mengenal beliau. Alhamdulillah. Ada Rasulullah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrusuna illa ghasyiyat lahumur rahmah wa nazalat bihim sakinah wa khaffat 'alaihimul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah." Tidaklah bagi mereka yang berkumpul di rumah yang Allah cintai, yaitu adalah masjid, kemudian dia tilawah Quran yang kemudian dipelajari serta dikaji, tidaklah bagi mereka, kata Rasulullah, kecuali mereka akan mendapatkan satu rahmat, kemudian as-sakinah, kemudian bentangan sayap para malaikat yang siap mengaminkan setiap niatan, harapan dan cita-citanya. Kemudian paling penting adalah Allah akan menyebutkan satu persatu nama-namanya di hadapan malaikat yang mulia, banggakan karena mau masuk masjid. Kemudian ngapain di masjid? Yatluna kitaballah. Tidak ada yang dipelajari, tidak yang dibaca adalah kecuali kalam Allah. Kemudian kalam Allahnya jangan hanya terbatas pada pembacaan saja. Ayo tingkatkan. Aduh, saya mau tahu dong, mau tahu apa itu artinya, mau tahu dong apa kandungannya, mau tahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil
Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Faqad Nabi Muhammad di sini nggak ada orang pelit kan? Di sini orangnya baik-baik semuanya, malahan baik-baik banget, nggak ada orang pelit. Siapa orang pelit? Kata Rasul adalah ketika disebut nama Muhammad, tuh mulutnya cingkem aja, ngobrol aja, minum aja, makan aja. Siapa orang pelit? Nggak ada yang pelit sedunia kecuali adalah ketika disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menjawab dengan kalimat tadi, insya Allah. Faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asran, siapa yang bersalawat kepadaku maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Asra'ukum lahukum bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Siapa-siapa yang ingin dipercepat perjumpaannya di hari kiamat nanti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah sholawat. Faqala aidan ana wa qabilul yatim hakadha fil jannah. Sesungguhnya saya ini bersama pemerhati yatim seperti ini kebersamaannya di dalam surga, begitu dekat. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasul, berarti dia telah mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku bersamaku di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita dipertemukan di tempat ini, di tempat yang mulia tentunya. Insya Allah dalam rangka Allah ingin memuliakan kita semuanya. Di tempat yang mulia, di bulan yang mulia. Kemudian kita memuliakan bulan tersebut atas nama seseorang yang mulia, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyampaikan atau bercerita, saya ini cinta sama Rasul, saya ini kangen sama Rasul, rindu sama Rasul. Iya apa iya Bu? Iya apa iya Bu? Kira-kira suka berbincang tentang itu apa? Iya Bu. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, mata sa'ah. Ya Rasul, kiamat itu kapan sih? Ada nggak yang nanyain kiamat? Kemudian Rasul bertanya kepadanya, ma'adadataha, emang kamu udah siap? Emang udah punya bekal nanya kiamat? Gitu ya. Kata siapa tadi? Kata Rasul. Sahabat menyampaikan kepada Rasul, Tuhan, yang kurang sih persiapan, bahkan boleh jadi nggak siap apa-apa. Cuman gitu ya, kata sahabatnya, cuman anak uhibbullah wa rasulah. Kamu punya bekal apa? Kamu punya persiapan apa? Kamu punya modal apa? Kata Rasul. Kok nanya tentang kiamat? Jadi seakan-akan sudah siap. Punya persiapan apa? Enggak punya persiapan apa-apa, enggak punya modal apa-apa sih ya Rasul. Walakin uhibbullah wa rasulah.
modal cinta. Apa kata Rasul? Anta ma'a ahbabta. Engkau akan bersama orang yang kau cintai. Bu. Kalau tiba-tiba anak perempuan kita dilamar, Pak, boleh nggak saya menikahi anak bapak? Atau Bu, boleh nggak saya menikahi anak ibu? Emang kamu tidak punya modal apa? Kata yang ngelamar punya modal cinta. Kira-kira kata ibu gimana? Udah punya duit belum? Udah punya bakal belum? Emang anak saya mau dibawain berapa? Mau dibawain apa? Kan gitu. Kemudian dia bilang nggak punya apa-apa, Bu. Mungkin bisa jadi nggak bawa apa-apa. Cuma saya bawa cinta. Kira-kira sikap ibu gimana? Pulang makan cinta, gitu ya. Sadis kita ini emang. Saya punya cinta, pulang makan cinta. Masa Allah, ini bener. Tapi nanya kiamat, emang udah punya bekal? Nggak punya ya Rasul. Ya cuma sholat gitu-gitu aja paling ya, minimal 5 waktu tuh, buat nambah tahajud, buat nambah duha ya. Kalau baru dapat ceramah, baru dapat pencerahan ya baru saya bangun gitu ya, terus baru juga saya ngerjain itu duha. Nah itu juga bisa jadi ya setahun sekali maulid gitu ya, habis itu dia turun lagi. Cuma punya modal sholat biasa-biasa aja, puasa ya paling juga terpaksa, yang namanya Ramadan kan gak enak juga lagi, ini juga pada puasa gitu ya. Ngaji itu juga kalau diketok-ketok mulu ngaji, gitu masih udah cakep, masih udah gede, masa Allah segitu-gitunya dia modal. Tapi kata dia uhibbullah wa rasulullah, saya punya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Diterima Bu cintanya? Dia main? Diterima. Welcome, kata Rasul. Ahlan wa sahlan. Pasti di kiamat nanti, di surga nanti kamu akan bersama orang yang kau cintai. Karena tidak salah cinta, cintanya gak salah alamat. Cintanya kepada siapa? Cinta kepada Allah. Dan cinta kepada siapa? Cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak salah orang, gak salah alamat. Maka kita berkumpul saat ini kemudian merayakan itu namanya Maulidun Nabi. Mudah-mudahan dalam rangka menyampaikan cinta kita yang kemudian cintanya tepat sasaran, yaitu adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Siap? Bangun. Cuman punya modal cinta. Tapi ternyata kata Rasulullah, mari, karena cinta itulah yang akan menjadikan kalian ini di mana dan kalian itu bersama siapa. Kalau cinta, ini biasanya kalau orang cinta, nah, insya Allah ya, mudah-mudahan pokoknya cinta kita tidak salah orang dan tidak salah alamat. Cinta kita kepada Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cinta, ini tanda-tanda orang cinta. Yuk kita kaji agar tadi menyampaikan cinta. Ada tanda-tandanya nggak? Ada buktinya nggak? Karena cinta. Orang cinta kata Allah dalam surah Al-Imran ayat 31 menyampaikan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau memang cinta kata Allah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, cintai Rasul, maka Allah akan balas cinta kepadamu. Masya Allah. Cukuplah cintai Rasul, itu sudah menunjukkan cintaku kepadamu kata Allah. Cintai saja Rasul. Sama halnya begitu juga kita sama mantu gitu kan ya. Udah yang penting lu bisa senengin anak gua dah, cukup. Senengin anak gua cukup lah. Mobil cukup, rumah cukup, tanah cukup, duit cukup.
cukup dah. Yang penting pokoknya jangan bikin susah anak mama, senengin, cukup, biarin aja, mama tenang aja. Masya Allah, luar biasa. Jadi kata Allah, kalau memang kau cinta kepadaku, ikuti Rasul. Berarti salah satu tanda orang yang cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW mau mengikuti. Apa kata Rasul? Apa kata Rasul satu tadi? Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyran. Teruskan, itu yang namanya baca sholawat. Tadi perintah Allah untuk mencintai Rasul, kemudian Rasul memerintahkan kepada kita untuk membaca sholawat. Kalau diperintah sama orang yang kita cintai, kan tadi katanya kita cinta. Apa sikap kita? Apa perbuatan kita? Ya udah, mengikuti. Jadi ini menyatakan, mengekspresikan kegembiraan serta kesukacitaan kita terhadap Rasulullah SAW. Kemudian Rasul memang memerintahkan itu. Apa karena Rasul ingin dipuji? Apa karena Rasul kurang kemuliaannya? Apa karena Rasul kurang keagungannya? Bukan. Yang kurang keagungan serta kemuliaan, yang perlu tentang pujian itu adalah diri kita sendiri. Maka Rasulullah SAW membuka jalan agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memuliakan Rasul. Fahim tuh? Rasul memerintahkan untuk menyelawatinya, untuk memujinya, untuk memuliakannya, untuk mengagungkannya, bukan karena Rasul kurang keagungannya, kurang kemuliaannya, bukan Rasul karena ingin dipuji atau terpuji, tapi Rasul membuka jalan untuk kita agar kita dimuliakan, diagung, dirahmati, disolawati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau demikian, ketika kita merayakan Maulid Nabi sesungguhnya bukan untuk Nabi, kemanfaatan serta keuntungannya bukan untuk Nabi, tapi untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Kalau begitu kita labbaik, siap untuk melaksanakan segala perintah. Tadi kata Allah dalam surah Al-Imran, kalau memang cinta Allah, cintai Rasul. Kemudian kata Rasul, kalau memang mau disolawati oleh Allah, bersolawatlah kepada insya Allah. Jadi solawat itu adalah merupakan bukti cinta. Salamullah. Kan kalau yang cinta tuh ramai salatullahnya. Ala Tuhan Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah, salatullah, salamullah, ala Tuhan Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Ya, jadi tanda cinta ikut aja apa katanya. Yang kedua, kalau sama yang orang kita cinta itu kepengen cepat ketemu apa enggak? Pengen ketemu terus apa enggak? Asrahukum luhukum biyawmil qiyamah akatsarukum alayya sholatan. Kalau ingin cepat ketemu, kata Rasul, perbanyak sholawat. Kan kalau tadi, kalau ingin disolawati Allah, baca sholawat. Sekarang kalau ingin cepat ketemu, baca sholawat. Hadisnya adalah kalau ingin disegerakan perjumpaanmu dengan Rasul di kiamat nanti, maka perbanyak sholawat. Kita jangan nunggu untuk kiamat nanti, sekarang aja. Mudah-mudahan kita kemudian bertemu dengan Rasulullah melalui pengen nggak Bu? Pengen nggak Bu? Mau terima nggak syaratnya tadi baca sholawat yang terbanyak? Sallallahu alaihi wasallam. Berapa kira-kira sehari? Tadi kata cepat ketemu. Kalau misalnya target saya ketemu Rasul di dalam mimpi, kemudian saya baca sholawat 100. Harusnya kata ibu, dia baru 100, sayang nih 500. Kita dengar, oh ada yang 500, gua 1000. Kata ibu ustazah, ternyata ada yang mampu 1000, 5000 saya semalam. Ternyata gitu ya, ukuran standar daripada dipercepat pertemuan dengan Rasul itu adalah sholawat. Oke, udah dicintai, kemudian diperjumpakan dengan yang ini kita cintai, gitu kan ya. Terus
ketemunya ketemu biasa atau pengen ketemunya aduh deket banget, mesra benar. Pokoknya kongko sama Rasul gitu, ngopi-ngopi, aduh ya padangan sama Rasul, makan-makan, ya Allah. Mau di kafe ya. Apa yang juga cuma cita-cita Bang Pak RT. Mohon maaf saya sama Pak RT ya. Masya Allah, cita-cita mah yang paling hebat. Kongko sama siapa tadi? Sama Rasul. Kata Rasul apa? Ana wakaf bil yatim hakada fil jannah. Ini kalau mau deket sama aku, udah itu yatim. Jangan diperhatiin ini cuma bulan haram doang, cuma mau lebaran doang. Kasihan tuh yatim nungguin sampai 1 tahun. Masya Allah. Jadi ternyata perekat seseorang dengan Rasulullah SAW itu adalah empati kepada yang lain, kasih sayang kepada yang lain, terutama adalah mencintai para yatim, mencintai fakir miskin. Siap laksanakan? Iya. Kita bilang cinta kepada Rasulullah SAW. Satu, mau mengikuti, kemudian banyak menyebut namanya, ya kan, tadi dengan sholawat yang semakin banyak, sallallahu alaihi wasallam. Niatnya 1000, maklum tasbihnya cuma dipegang 33, pas diangkat 33 lak. Pas bangun, aku kagak mimpi-mimpi ya. Ternyata niat 1000. Nggak taunya yang terbaca berapa. Sebagaimana kebiasaan dalam keseharian yaitu 33. Yang penting hadirkan terlebih dahulu keinginan serta niat. Bo. Kemudian kalau cinta, Ibu, kalau cinta biasanya kalau jauh itu ada rasa rindu nggak? Ada rindu ya. Kapan kita diperjumpakan? Ibu rindu sama Rasul, ibu cinta sama Rasul. Sesungguhnya Rasul telah lebih dahulu mengungkapkan rasa cinta serta kerinduannya. Apa kata Rasul? Mustaqun bi ikhwani. Wahai sahabat, ini sahabat lagi kongko-kongko. Kalau sahabat dekat sama Rasul, ngobrol sama Rasul. Nah mudah-mudahan kita juga sedang saat ini bercerita tentang Rasul, kemudian nanti kita bisa ngobrol sama Rasul di surga Firdaus, insya Allah. Ya sahabat, kata Rasul, aku ini kangen sama keluarga, kangen sama saudara. Kata sahabat, alasna bi ikhwanik, bukannya kami ini keluargamu ya Rasul, bukan kami ini adalah saudaramu ya Rasul. La bal antum ashabi, kata Rasul, bukan, kalian itu adalah sahabatku, kata Rasul. Kemudian sahabat bertanya, siapa saudara atau siapa keluarga yang kau maksud ya Rasul? Apa kata Rasul? Humul ladzina yu'minuna bi walau lam yarawni. Yang dimaksud sebagai keluarga serta saudara Rasul itu adalah mereka yang tetap beriman kepadaku, kata Rasul, walau tidak hidup bersamaku, mereka tetap menjalankan sunnah-sunnahku, walau mereka tidak bersamaku, walau mereka tidak melihatku. Mau iman kepada Rasul? Iman kepada Rasul? Insya Allah. Kalau begitu berarti kita keluarga Rasul. Kalau begitu kita saudara Rasul. Biasanya kalau keluarga sama saudara tempatnya di mana? Tempatnya paling depan lah. Begitu dibikin antrian, keluarga besar bapak ini ayo foto dengan pengantin keluarga besar ini, itu kan keluarga namanya. Jadi nanti betul-betul jarak antara kita dengan Rasul begitu dekat. Karena apa kata Rasul? Mereka ini adalah keluargaku, mereka ini adalah saudaraku. Kemudian sahabat bertanya lagi, emang ada yang lebih hebat apa keimanannya dari kami ini? Kami ini hidup bersamamu, berdampingan denganmu, kemudian juga ikut berjuang, membelamu. Ya Rasul, adakah yang lebih hebat imannya? Ternyata apa kata Rasul? Humul ladina, kembali lagi.
diulang, humul ladzina yu'minuna bihi walau lam yarawni. Mereka yang beriman kepadaku walau mereka tidak berjumpa denganku, itulah iman yang paling hebat. Jadi kalau tadi tanya siapa keluarga, yaitu adalah mereka yang beriman. Walau tidak hidup bersama aku, kemudian siapa yang imannya paling hebat? Mereka lah yang beriman, tetap menjalankan sunnah, walau tidak hidup berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan kita semua termasuk kepada umat-umat Rasul yang kemudian tidak hanya kita yang menyatakan cinta kepada Rasul, tapi kemudian cintanya diterima, cintanya berbalas, tidak menjadi cinta yang bertepuk sebelah. Kan kita ngaku cinta Rasul, cinta karena Rasul kangen, kita Rasul rindu, gitu ya. Nah kemudian apakah Rasul? Masya itu udah ada panggilan lagi. Insya Allah. Jadi bunda-bunda sholihat yang dirahmati Allah, hikmah dan manfaat dari acara sama kita laksanakan ini mudah-mudahan bisa menumbuhkan rasa cinta kita yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul membalas cinta kita. Kemudian juga meningkat keimanan kita yang keimanannya dilanjut dengan amal solih, dan amal solihnya harus dijaga dengan ilmu yang semakin sempurna, kemudian dijaga pula dengan segala niat yang ikhlas. Rasulullahi jina li ziarah qasidina nartaji minka syafa'ah inda rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban, sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban. Ya Rasul, kami rindu, tapi ternyata Rasul telah merindukan kita. Ya Rasul, tolong kami dengan syafaatul uzma yang memang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan serta janjikan untuk kita. Ketika Rasul terjepit, ketika Rasul terhimpit, ketika Rasul terintimidasi karena perlawanan-perlawanan orang-orang yang tidak sepakat dengan dakwah Rasulullah SAW, terutama saat itu adalah kaum kafir Quraisy. Malaikat yang menyaksikan bagaimana mereka kurang ajarnya kepada Rasulullah SAW, sampai-sampai malaikat berkata kepada Rasul, ya Rasul, muddi yadak ila sama, angkat saja tanganmu ke langit, kemudian memohon, kemudian berdoa, maka aku akan hancurkan bumi ini agar mereka binasa yang telah berbuat tidak sopan, tidak santun kepadamu, kurang ajar kepadamu, telah mengintimidasimu. Kata malaikat, apa kata Rasul? Jangan, humul ladzina la ya'lamun, karena mereka itu tidak tahu saja. Nanti kalau sudah tahu, kalau sudah semakin kenal kepadaku, kata Rasul, itu tidak harus dipaksakan lagi tentang keimanannya. Maka itu mudah-mudahan kita bisa semakin tahu tentang Rasul. Kalau sudah disampaikan tentang sejarah Rasul, kita semakin mengenal Rasul. Kalau sudah mengenal Rasul, nggak harus dipaksa lagi datang ngaji ke masjid. Kalau sudah mengenal Rasul, insya Allah nggak harus dipaksakan lagi tentang sedekah. Kalau sudah mengenal Rasul, nggak harus juga ditarik-tarik untuk donatur masjidnya, untuk donatur santunannya, untuk donatur bakti sosialnya. Insya Allah
maka fungsi daripada majelis taklim tersebut harusnya adalah bukan cinta kepada Rasulullah SAW. Dengan demikian, insya Allah mengenai pengisian tentang keimanan itu akan mudah datang, akan mengalir begitu saja dengan indahnya. Kata Rasul, mereka itu tidak tahu kalau sudah kenal pasti mereka beriman. Maka dari itu aku akan tunda doa yang mestinya bisa disampaikan kemudian menjadi doa yang mustajab. Rasul tunda untuk syafaat menyafaati kita semuanya di akhirat nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidna ilman nafi'an wafiqna amalan maqbulan wahab lana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Sebagai umat Rasulullah yang mencintai Rasulullah SAW, kita memiliki kewajiban selain menyatakan dan menyampaikan keimanan serta kecintaan kita kepada Rasul. Apa tugas selanjutnya? Surah Al-Fat ayat 9 menyampaikan bahwa tugasmu selanjutnya adalah jaga agama ini, kuatkan agama ini, besarkan agama ini, syiarkan agama ini, agar Islam itu pasti terjaga. Akan tetapi jangan sampai Islam itu tinggal namanya. Siapa yang akan dimintai pertanggungjawabannya? Adalah kita. Akan tetapi dalam rangka menjaga serta membesarkan tadi, tentu perlu itu ada yang namanya kepengurusan. Maka setelah ditunjuk, mudah-mudahan ibu ketua kita semakin kuat, gitu ya. Kemudian juga para ustazahnya, masya Allah menguatkan. Kemudian juga para jamaahnya sekalian support dengan sikap, dengan perbuatan, dengan bantuan. Insya Allah mudah-mudahan majelis taklim ini menjadi majelis taklim yang dirahmati, yang diberkahi serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا
ولإخواننا ولأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. sama-sama واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah mudah-mudahan di lain waktu tentu pada kesempatan yang sama kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.